ketika dia mengatakan makom-makom keramat yang sering diziarahi oleh masyarakat Lombok, khususnya saudara-saudara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia katakan dengan sebutan Tain Acong. Tain itu artinya kotoran atau tai, ya. Ancong itu mohon maaf artinya anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Sahabat-sahabat Malim Mudo di mana saja berada, baik yang ada di Medan, yang ada di Deli Serdang, yang ada di luar Sumatera, di Jawa, Jakarta, di Surabaya, Bandung, dan lain sebagainya. Begitu juga sahabat yang selalu hadir, Malim Mudo perhatikan ya, ada yang dari Lumajang, Mas. Semoga sehat selalu untuk kita semua. Begitu juga sahabat-sahabat Malim Mudo yang ada di luar negeri, ya. Semoga sehat selalu yang ada di Malaysia, yang ada di Singapura, dan lain sebagainya. Di tahun 2022 ini semoga hajat kita yang kemarin di tahun 2021 belum dikabulkan oleh Allah, semoga segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk sahabat-sahabat yang belum menikah, ya, semoga segera dipertemukan jodohnya, dipermudah jalannya. Buat sahabat yang usahanya sedang jalan di tempat, semoga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Malim Mudo, sakit sih sebenarnya ketika Malim Mudo melihat ceramah dari seorang yang bernama Mizan, ya, Mizan Qudsiyah, Ustadz Mizan Qudsiyah. Ketika dia mengatakan makom-makom keramat yang sering diziarahi oleh masyarakat Lombok, khususnya saudara-saudara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia katakan dengan sebutan Tain Acong. Tain itu artinya kotoran atau tai, ya. Ancong itu mohon maaf artinya anjing. Ini sungguh kalimat yang sangat menyakiti kita mayoritas umat Islam. Apalagi khususnya masyarakat yang biasa berziarah ke makom-makom di Lombok tersebut. Di antara yang disebutkan yakni makom Selaparang, makom Bintaro, makom Skarbela, Loang Balok, Alibatu, Batu Layar. Dia sebut dengan kuburan Tain Acong, atau mohon maaf, dia sebut dengan keramat Tain Acong. Nah, ini adalah satu pemahaman, ya, di kalangan orang-orang Salafi Wahabi yang sangat berbahaya, yakni pemahaman yang sangat mudah, ya, mensyirikkan, sangat mudah mengkafirkan orang-orang yang berbeda faham dengan dia. Bahkan sangat mudah menyebut bahasa yang sangat kurang ajar ini, ya. Makam leluhur, makam ulama, dia sebut dengan bahasa seperti itu. Ini adalah pemahaman yang berbahaya di kalangan orang-orang Salafi Wahabi. Selain perbedaan-perbedaan dalam masalah furu'iyah, tentunya ada pemahaman-pemahaman Wahabi yang perlu kita antisipasi. Meminjam bahasa daripada Kiai Said Agil Sirat, di mana beliau pernah mengatakan bahwa paham Wahabi, orang yang memiliki paham Wahabi itu akan selangkah lagi menuju
ya perbuatan-perbuatan yang sifatnya teror atau terorisme, seperti yang terjadi di Maqam Imam An-Nawawi pada tahun 2015, di mana ada sekelompok orang yang mengaku jihadis yang kemudian mengebom Maqam Imam An-Nawawi. Nah, ini karena mereka sudah memiliki cukup kekuatan, maka kemudian mereka mengebom Maqam Imam An-Nawawi. Karena mereka menganggap orang-orang yang sering ke Maqam Imam An-Nawawi itu telah melakukan perbuatan syirik. Jadi rata-rata orang-orang jihadis itu memiliki paham khawarij. Dan para ulama sepakat bahwa orang-orang Wahabi yang memiliki kegemaran mengkafirkan orang, mensyirikkan orang, kemudian membid'ahkan orang, ini para ulama sepakat bahwa mereka ini adalah khawarij, new khawarij. Ya, khawarijnya abad ini, khawarijnya masa ini. Jadi ini sangat berbahaya. Kalau di Syria mereka sudah berani mengebom makamnya para ulama, makamnya ulama kita. Ya, di Indonesia khususnya yang baru-baru ini terjadi di di pesantren As-Sunnah tadi, Ustadz itu baru mengatakan, ya, karena mungkin dia belum memiliki cukup kekuatan. Ya, ini perlu kita antisipasi. Perlu kita berhati-hati. Ya, bayangkan mereka yang baru jumlahnya sedikit saja di tempat itu, kemudian berani mengatakan makom-makom ulama itu dengan sebutan yang sangat-sangat menyakiti perasaan kita. Apalagi apabila jumlah mereka semakin banyak, maka kita perlu hati-hati, kita perlu waspada. Bukan berarti kita berburuk sangka kepada mereka, tidak. Tapi dari pelajaran atau kejadian yang sudah terjadi, maka kita perlu mengantisipasi hal ini. Ya, pemerintah, kemudian kita khususnya Nahdliyin, kemudian para kaum muslimin, ahlu sunnah wal jamaah, kita perlu antisipasi ini. Ini sangat berbahaya, ya. Karena kesalahpahaman mereka terhadap hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka berani mensyirikkan, mengkafirkan orang-orang yang sama-sama mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya berharap kepada pihak kepolisian, ya, khususnya Densus 88, agar lebih memperhatikan orang-orang yang memiliki pemahaman khawarij ini, memiliki pemahaman Wahabi ini, walaupun mereka tidak mau disebut dengan Wahabi. Bayangin, buat pesantren saja, pesantrennya disebut dengan Pondok Pesantren As-Sunnah, ya, yang kemudian karena kemarahan masyarakat, akhirnya masyarakat membakar pesantren tersebut. Ini ya mungkin masyarakat sudah sangat kesal karena masjid tersebut sudah berulang kali diingatkan, ya, karena tidak mendapatkan izin untuk membangun masjid, tetapi tetap dilanjutkan, ditambah lagi dipicu lagi dengan video ustadz tersebut, Ustadz Mizan Qudsiyah tersebut. Akhirnya masyarakat geram dan membakar pesantren tersebut. Sebenarnya sudah lama, ya, orang-orang Wahabi ini tidak suka dengan amaliyah atau kebiasaan kita berziarah mengambil berkah ke makom-makom para ulama, bercerita soal dalil dan lain sebagainya. Ya, kita tidak perlu bercerita soal dalil karena sangat banyak ulama-ulama kita yang menjelaskan tentang berziarah ke makom para ulama, berziarah ke makom para aulia, ya, berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, berziarah ke makam Nabi-Nabi Allah, ya, bahkan mengambil berkah di makam-makam tersebut. Itu sangat banyak dijelaskan oleh para ulama kita. Bahkan tidak hanya ulama kita, ulama-ulama mereka seperti Syekh Ibnu Katsir yang sering mereka ambil rujukannya,
itu banyak menjelaskan tentang kebolehan berziarah di makam para aulia. Ya. Nah, sebenarnya pemahaman ini sudah lama di kalangan orang-orang Wahabi, yakni mensyirikkan orang yang berziarah ke makam aulia, ke makam ulama, bahkan ke makam Nabi sekalipun itu mereka anggap syirik, dan pelakunya mereka sebut dengan kuburiyun. Ya, jadi mereka menyindir orang-orang yang rajin berziarah ke makam ulama, mereka rajin menyindirnya dengan kuburiyun. Ya. Dan saya ingin sedikit bercerita tentang satu riwayat di mana satu ketika Nabi Musa alaihissalam disamperin oleh iblis. Pada saat itu kemudian iblis mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam yang hendak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Musa, sampaikan kepada Allah, jikalau aku ingin bertaubat, apakah Allah menerima taubatku?" Kemudian Nabi Musa pun pergi bermunajat. Setelah pulang daripada munajat, Nabi Musa kembali di stop oleh iblis, disamperin oleh iblis. "Wahai Musa, bagaimana? Ada tidak jawaban Allah Subhanahu wa taala? Apakah Allah akan menerima taubatku?" Kata Nabi Musa alaihissalam, "Ya iblis, Allah akan menerima taubatmu dengan syarat." Dengan syarat. Apa syaratnya? Kata iblis, kata Nabi Musa, syarat dari Allah Subhanahu wa taala, "Wahai iblis, carilah makom Nabi Adam alaihissalam, sujudlah di makom Nabi Adam alaihissalam." Kemudian iblis menolak syarat yang Allah ajukan dengan penolakan mentah-mentah dari iblis. Apa kata iblis? "Sedang di waktu hidupnya saja pun aku tidak mau bersujud kepadanya." Ya. Sedang waktu hidup saja aku tidak mau sujud kepadanya. Ketika Allah perintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, ya, di antara yang menolak adalah iblis laknatullah alaih. Ya, di antara mereka ada yang menolak, yakni iblis. Fasajadu, maka mereka semua sujud, illa iblis, kecuali iblis. Kenapa? Aba wastakbar. Karena iblis merasa dirinya lebih hebat daripada Nabi Adam alaihissalam. Sedang di waktu hidup saja aku tak mau sujud kepada Adam, apalagi ketika sudah mati. Ya. Jadi jika ada orang yang mensyirikkan, menyalahkan orang-orang yang berziarah ke makam para aulia, ke makam nabi-nabi, ke makam rasul-rasul, atau ke makam Nabi Muhammad sekalipun, ini ajarannya siapa? Ya, mayoritas ulama membolehkan. Coba Ustadz Mizan Qudsiyah cek kembali bagaimana sikap para ulama mayoritas, ya. Bagaimana para ulama mayoritas mensikapi orang-orang yang berziarah ke makam para aulia. Coba cek. Ya, jangan-jangan ini bukan ajarannya Rasul ini, Wahabi ini. Jangan-jangan ini ajarannya iblis. Laknatullah alaih. Ya. Ya, saya hanya berharap kepada pemerintah agar aliran-aliran yang seperti ini tolong sedikit diperhatikan. Ini sangat berbahaya. Ya. Dan yang kedua, saya berharap dan kita semua mendoakan agar orang-orang yang memiliki pemahaman mudah mengkafirkan saudaranya, mudah mensyirikkan saudaranya, mudah-mudahan disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan dadanya untuk menerima ajaran yang benar, yakni ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh para ulama kita kebanyakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.